Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya di Nyok Belajar PAI di mata pelajaran PAI dan Fiqih. Untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah sama-sama kita buka dan kita mulai dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita bahas yaitu dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Nanti kita akan bahas tentang bagaimana peristiwa Rasulullah hijrah, kemudian dakwah beliau ketika di kota Madinah. Sebelum kita membahas tentang dakwah beliau di kota Madinah, kita harus pahami terlebih dahulu apa sih artinya hijrah. Ini dia. Ada dua macam arti hijrah yang harus diketahui umat Islam. Yang pertama, hijrah berarti meninggalkan perbuatan yang dilarang Allah dan diberkahi Allah, melakukan perbuatan yang baik yang disuruh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah. Adapun arti kedua ialah hijrah berarti berpindah dari suatu negeri kafir atau negeri non-muslim yang mayoritas penduduknya non-muslim, karena di negeri itu umat Islam selalu mendapat tekanan, mendapat ancaman, mendapat kekerasan sehingga tidak memiliki kebebasan dalam berdakwah dan beribadah. Nah, ini berpindah. Dari dua pengertian ini, yang pertama itu meninggalkan perbuatan yang buruk kepada yang baik, yang kedua yaitu berpindah dari negeri yang kafir kepada negeri yang lebih aman, ya, kepada negeri yang mayoritas muslim, mungkin ya gitu ya. Supaya apa? Supaya mendapatkan keamanan dan kebebasan dalam berdakwah. Adapun peristiwa hijrah ini pernah dipraktekkan oleh Rasulullah dan umat Islam, yaitu ketika beliau dan umat Islam hijrah dari kota Makkah ke kota Yathrib. Kenapa kota Yathrib? Karena waktu itu belum dinamakan Madinah, ya, namanya masih kota Yathrib, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama hijrah dan bertepatan dengan tanggal 28 Juni 622 Masehi. Adapun tujuan hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke kota Yathrib diantaranya sebagai berikut: A. Menyelamatkan diri dan umat Islam dari tekanan, ancaman, dan kekerasan kaum kafir Quraisy, karena pada waktu itu umat Islam jumlahnya masih sedikit dan banyak tekanan dan ancaman dari orang-orang kafir Quraisy. Kemudian B. Agar memperoleh keamanan dan kebebasan dalam berdakwah serta beribadah sehingga dapat meningkatkan usaha-usahanya dalam berjihad di jalan Allah untuk menegakkan dan meninggikan agamanya. Jadi apabila kita mencari tempat yang lebih baik, semoga kita dapat tempat yang lebih terjamin keamanannya, terjamin kebebasan dalam berdakwah. Kemudian dakwah Nabi Muhammad SAW ketika di kota Madinah. Dakwah Rasulullah periode Madinah berlangsung selama 10 tahun saja, 10 tahun, yaitu terhitung sejak tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah sampai dengan tanggal 13 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah atau tahun wafatnya Rasulullah. Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah, jadi hanya 10 tahun, ya. Materi dakwah yang disampaikan Rasulullah ketika di Madinah yaitu ajaran-ajaran yang tertulis di dalam surat-surat Makkiyah, ada 89 surat, dan juga ajaran Islam yang turun di kota Madinah ada 25 surat, ya. Dan surat-surat yang turun di kota Madinah pada umumnya mengandung ajaran-ajaran Islam tentang masalah sosial kemasyarakatan. Sasaran dakwah Rasulullah ketika di Madinah sebagai berikut: A. Orang yang baru masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansor, ini sasaran dakwahnya, ya. Yang B. Orang yang belum masuk Islam. Siapa aja? Mereka adalah kaum Yahudi penduduk Madinah.
Jadi selain orang-orang Islam, ada orang-orang Yahudi di kota Madinah penduduknya ya, dan belum memeluk agama Islam. Jadi ini sasaran dakwah. Yang C, masyarakat di sekitar dan luar kota Madinah yang termasuk bangsa Arab maupun orang-orang dari luar bangsa Arab. Dalam mempersiapkan ekspansi Islam, Rasulullah dan para sahabatnya menyusun strategi dan kekuatan untuk memerangi orang kafir. Nah, tujuan peperangan yang dilakukan Rasulullah ada beberapa landasan dan beberapa tujuan ya, diantaranya A. Membela diri, kehormatan dan harta. B. Menjamin kelancaran dakwah dan memberi kesempatan kepada mereka yang hendak menganutnya. Yang C. Memelihara umat Islam agar tidak dihancurkan oleh kaum kafir, yaitu bala tentara Persia dan Romawi. Kita tahu bahwasanya ketika itu kerajaan yang paling besar di dunia ini adalah kerajaan Persia dan kerajaan Romawi. Peperangan-peperangan yang dilakukan pada masa Rasulullah diantara lain adalah, ini Rasulullah ikut sendiri dalam peperangan tersebut. Di antaranya ada perang Badar pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, kemudian perang Uhud pada pertengahan Sya'ban, bulan Sya'ban tahun 3 Hijriah, kemudian perang Khandaq atau perang Ahzab, ini perang parit ya, terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Selanjutnya sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Kita akan bahas tentang pokok strategi dakwah Rasulullah, kemudian usaha-usaha Rasulullah dalam mewujudkan masyarakat Islam atau masyarakat Madani. Pokok pikiran strategi dakwah Rasulullah SAW diantaranya berdakwah dimulai dari sendiri. Apa maksudnya? Maksudnya sebelum mengajak orang lain meyakini kebenaran Islam dan mengamalkan ajarannya, maka terlebih dahulu orang yang berdakwah itu harus meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam terlebih dahulu. Jadi jadi contoh ya. Yang B, cara melaksanakan dakwah Rasulullah ya, cara melaksanakan dakwahnya itu sesuai dengan petunjuk Allah di dalam surat An-Nahl ayat 125. Yang C, berdakwah itu hukumnya wajib, dakwah itu wajib bagi Rasulullah dan umatnya. Jadi kita umat Islam ini wajib selalu berdakwah, minimal dakwah bil lisan atau dakwah bil qalbi dan dakwah bil fi'li ya, dengan menjadi teladan bagi teman-teman kita. Ini tertuang di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 104. Yang D, berdakwah dilandasi dengan niat ikhlas karena Allah, bukan dengan niat memperoleh popularitas dan keuntungan yang bersifat materi. Jadi tujuan berdakwah jangan bertujuan untuk mencari uang atau apapun itu ya. Jadi kita niatkan hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya usaha-usaha Rasulullah di kota Madinah. Ketika sampai di kota Madinah, dalam membentuk masyarakat Madani atau masyarakat Islam demi terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apa ini maksudnya? Yaitu masyarakat yang baik, masyarakat yang aman, masyarakat yang tentram, damai, adil dan makmur di bawah naungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ampunannya. Apa usaha-usaha yang dilakukan Rasulullah? Yang pertama, mendirikan masjid. Jadi masjid terlebih dahulu yang didirikan. Kenapa? Bukan rumah, bukan taman, bukan pasar, bukan mall. Jadi karena masjid mempunyai peranan yang sangat besar dalam mempersatukan kaum muslimin dan dalam dakwah Rasulullah untuk penduduk Madinah. Di antara fungsinya yaitu masjid sebagai sarana pembinaan umat Islam di bidang akidah, ibadah dan akhlak. Kemudian masjid merupakan sarana ibadah khususnya sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat tarawih dan sholat-sholat yang lainnya. Kemudian C, masjid merupakan tempat belajar dan mengajar tentang agama Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi fungsi masjid sangat besar. Kenapa masjid yang pertama dibangun? Yang D, masjid merupakan tempat pertemuan untuk menjalin hubungan persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah. Jadi bisa menjadi tempat-tempat pertemuan ya, tempat pertemuan misalnya rapat-rapat pengurus dewan mushola atau masjid, atau rapat RW, rapat RT, itu bisa dilakukan. Selanjutnya, menjadikan masjid sebagai sarana kegiatan sosial, pusat penyaluran zakat kepada mereka yang membutuhkannya.
Jadi masjid juga fungsinya tidak hanya untuk sarana tempat ibadah. Apalagi sekarang kita perhatikan ketika musim penghujan dan banyak daerah yang tergenang banjir, kemudian masjidnya mungkin mempunyai 2 lantai, lantai atas biasanya dipakai untuk tempat pengungsian. Nah, ini bermanfaat untuk sarana kegiatan sosial ya, untuk acara-acara keagamaan, acara-acara sosial dan yang lain-lain. Yang kedua, mempersatukan kaum Ansor dan Muhajirin. Ketika Rasulullah datang, karena kaum Muhajirin dan Ansor ini tidak saling kenal, kemudian akrab, supaya terjalin ukhuwah Islamnya, supaya terjalin persatuan di antara umat Islam, Rasulullah mempersaudarakan antara orang-orang Muhajirin atau orang-orang yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah dengan orang Ansor, yaitu Madinah asli. Nah, diantaranya yang dipersaudarakan ada Hamzah bin Abdul Thalib, ini paman Rasulullah sendiri, dengan Zaid bin Harithah. Ya, Zaid bin Harithah ini seorang bekas hamba sahaya atau budak, kemudian diangkat, anak dibebaskan, kemudian diangkat menjadi anak angkat oleh Rasulullah. Lalu ada Abu Bakar As-Siddiq, dipersaudarakan dengan Kharizah bin Zaid, dan Umar bin Khattab dengan Itban bin Malik, kemudian Utsman bin Affan dengan Aus bin Sabit, dan yang terakhir ada Abu Rahman bin Auf, dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Jadi setelah mereka dipersaudarakan menjadi saudara dalam seagama, dengan tujuan menyatukan umat Islam ya, supaya tercipta ukhuwah Islamiyah di antara umat Islam itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga, Rasulullah membuat perjanjian tolong-menolong antara sesama kaum muslimin dan muslim, jadi sesama penduduk kota Madinah. Pada tahun 1 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 600 Masehi, Rasulullah membuat perjanjian dengan penduduk Madinah muslim yang tertuang di dalam piagam Madinah. Nah, ini konstitusi suatu negara, konstitusinya khilafah Islamiyah ya, piagam Madinah ini. Ya, ini jadi rujukan negara Indonesia juga. Ya, kalau di Indonesia ada piagam Jakarta, nah di umat Islam dulu zaman Rasulullah itu ada piagam Madinah. Adapun isi piagam Madinah yaitu setiap golongan dari ketiga golongan penduduk Madinah memilih hak pribadi, hak keagamaan, dan hak politik. Jadi semua mempunyai hak yang sama ya. Kemudian yang B, setiap individu penduduk Madinah mendapat jaminan kebebasan beragama. Jadi boleh memeluk agama masing-masing tanpa paksaan atau lakuin waliyadi, tidak ada paksaan ya, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Selanjutnya, seluruh penduduk Madinah yang terdiri dari kaum muslimin, kaum Yahudi, dan orang-orang Arab yang memeluk Islam hendaknya saling membantu dalam bidang moral maupun material ya. Apabila Madinah diserang musuh, maka seluruh penduduk Madinah harus membantu dalam mempertahankan kota Madinah. Jadi ini dalam bersosial masyarakat ya, menjaga keamanan kota Madinah itu sama-sama, bukan hanya penduduk mayoritas saja atau bukan hanya umat Islam saja. Kemudian yang D, Rasulullah adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah. Segala perkara dan segala perselisihan besar maupun kecil, khususnya yang besar ya, ini yang terjadi di kota Madinah, harus diajukan kepada Rasulullah untuk menjadi sebagai pemimpin yang paling lengkap ya. Selain dia seorang nabi dan rasul, Rasulullah juga sebagai kepala negara, Rasulullah juga sebagai hakim yang adil, Rasulullah juga sebagai pemimpin perang, komandan, masih banyak yang lainnya. Jadi satu-satunya pemimpin yang paling lengkap. Baik, untuk terakhir adalah kesimpulan materi dakwah Rasulullah periode Madinah ini terdiri dari 2 hal. Yang pertama, dakwah periode Madinah. Yang kedua, strategi perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Dari 2 hal tadi kita petik satu inti poin, yaitu adalah meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Ini intinya adalah kita teladani dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita termasuk dalam umatnya atau barisan umatnya yang selamat di dunia maupun di akhirat. Demikianlah
video pembelajaran yang telah disajikan. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua dan terkhusus buat saya pribadi. Baca kembali buku-buku kalian di rumah. Jangan lupa untuk menjaga iman, jaga aman, dan jaga imun kita masing-masing di tengah kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Terima kasih telah menyaksikan dan mengikuti materi yang disajikan sampai akhir. Marilah sama-sama kita tutup dengan mengucap hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kata maupun sikap yang kurang berkenan. Kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.